Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Saya memandang masalah sebagai A. Suatu tantangan untuk dipecahkan, B. Suatu hambatan yang menghadang, C. Suatu yang tidak menyenangkan, D. Hanya menunda kesuksesan, E. Suatu bahaya bagi diri sendiri. Baik, topik indikator yang ada pada soal ini adalah berkaitan dengan kemampuan mengelola atau kemampuan mengendalikan diri. Oke, mengendalikan diri dari apa? Mengendalikan diri dari adanya masalah. Nah, sebetulnya masalah itu sebaiknya bukan dijadikan sebagai hambatan ya, tapi masalah itu harusnya sebagai trigger gitu. Jadi mampu mengelola emosi yang pertama, ketika ada masalah harus mampu mengelola emosi gitu. Nah, terlebih dengan adanya masalah itu harus masalah dijadikan sebagai tantangan untuk meningkatkan level gitu. Bukan jadi hambatan tapi jadi tantangan. Nah, yang paling penting adalah mampu memecahkan setiap masalah yang ada gitu. Nah, jadi problem solver gitu. Kita cek nih skornya. Yang A suatu tantangan untuk dipecahkan. Oke, ini skornya 5. B suatu hambatan yang menghadang. Oke. Oke, ini skornya 3. C suatu yang tidak menyenangkan. Ini skornya 2. D hanya menunda kesuksesan. Oke, ini skornya 4. Yang E suatu bahaya bagi diri sendiri. Oke, ini skornya 1. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah A. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Menurut rekan-rekan saya, kesabaran saya, A rendah sekali, B sedang, C rendah, D terkadang sabar, terkadang tidak, tergantung mood, E cukup tinggi. Oke, pada dasarnya ini masih masuk ke dalam topik indikator kemampuan mengendalikan diri. Itu masih dalam topik indikator tentang kemampuan mengendalikan diri. Oke. Supaya terus ingat bahwa kemampuan mengendalikan diri ini aspek yang diukur adalah mampu mengelola emosi, kemudian juga ini dilihat dari tingkat kedewasaan seseorang. Lagi-lagi tentang tingkat kedewasaan. Karena biasanya orang semakin dewasa semakin proporsional. Jadi harus proporsional. Nah, proporsional dalam pekerjaan. Juga proporsional dan profesional. Gitu. Oke, kita cek nih skornya. Yang A rendah sekali. Oke, ini skornya 1. B sedang, skornya 3. C rendah, skornya 2. D terkadang sabar, terkadang tidak, tergantung mood. Ini skornya 4. Dan yang E skornya 5. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah E. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika seorang rekan menyampaikan gagasan yang berbeda dengan gagasan saya, padahal gagasan saya lebih berkualitas, maka A. Saya potong bicaranya dengan sopan. B. Saya potong bicaranya agar tidak membuang waktu saya. C. Saya dengarkan dengan setengah hati.
D. Saya dengarkan terlebih dahulu. E. Saya menyangkalnya mentah-mentah. Oke, topik indikator yang ada pada soal ini adalah berkaitan dengan jejaring kerja, yang mana di dalamnya itu lebih concern kepada profesionalisme dalam bekerja. Oke, profesionalisme dalam bekerja dan kemampuan berkomunikasi dengan rekan kerja. Kemampuan berkomunikasi. Karena jika seseorang yang memiliki komunikasi yang baik, dia tidak akan mudah tersulut emosi atau dia tidak akan mudah meremehkan pendapat orang lain. Sekalipun pendapat dia tuh lebih tinggi atau lebih berkualitas ya daripada orang lain. Jadi kita cek nih skornya. Yang A saya potong bicaranya dengan sopan. Oke, ini skornya 4. B saya potong bicaranya agar tidak membuang waktu saya. Ini skornya 2. C saya dengarkan dengan setengah hati. Ini skornya 3. D saya dengarkan terlebih dahulu. Ini skornya 5. Dan yang E skornya 1. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda akan senang jika orang lain menilai Anda sebagai orang yang A. Ramah, B. Suka menolong, C. Jujur, D. Tegas, E. Adil. Oke, langsung aja ya cek skornya. A. Ramah, ini skornya 5. B. Suka menolong, skornya 3. C. Jujur, skornya 4. D. Tegas, 2. Ya. E. Adil. Adil. Oke, skornya ini 1. Loh, kenapa? Sebenarnya semuanya sama, yang bagus-bagus, tapi hmm, mungkin ini lebih kepada cara Anda beradaptasi. Nah, tapi jadi topik indikatornya adalah kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi. At least kalau ngebahas tentang kemampuan adaptasi, ini yang paling penting adalah ramah. Kenapa ramah? Karena dengan ramah, ya, orang tuh akan senang. Semua orang akan senang sama orang yang ramah. Orang akan senang sama orang yang ramah juga. Sama orang yang ramah. Sorry, yang ramah ya. Walaupun baru kenal gitu. Kalau ramah tetap aja orang tuh senang. Gitu. Senyum ke siapa aja gitu. Bukan senyum-senyum tapi senyum. Itu kita. Jadi itu ya, jadi jawaban yang paling sesuai dengan topik indikator adalah A. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Agar atasan Anda setuju dengan pendapat Anda, maka saat Anda menyampaikan pendapat kepadanya, maka Anda akan A. Mendukung pendapat Anda dengan data, B. Mengajak rekan yang lain untuk sependapat, C. Menyampaikannya dengan menarik, D. Meminta seorang ahli untuk meyakinkan atasan Anda juga, E. Menyampaikan seadanya. Oke, saya langsung kasih clue-nya ya, supaya lebih mudah untuk dicari jawabannya. Nah, clue-nya adalah untuk menarik perhatian orang, hendaknya menampilkan sesuatu atau membawakan sesuatu dengan cara yang asik dan dapat menarik perhatian banyak orang, bukan dengan cara yang monoton. Gitu. Jadi, untuk menarik perhatian orang, nah yang dilakukan adalah menampilkan atau membawakan sesuatu dengan asik gitu. Tidak monoton. Oke.
menampilkan sesuatu. Ini sesuatu nih general banget ya, bisa pendapat, bisa presentasi, bisa apapun. Dengan asik penyampaiannya. Dan yang paling penting adalah tidak monoton. Itu. Kita cek nih skornya. Yang A mendukung pendapat Anda dengan data. P ini skornya 4. B mengajak rekan yang lain untuk sependapat. Ini skornya 2. C menyampaikannya dengan menarik. Ini skornya 5. D meminta seorang ahli untuk meyakinkan atasan Anda juga. Ini skornya 3. Dan yang E menyampaikan seadanya. Ini skornya 1. Jadi jawaban yang sesuai dan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah C. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda berhadapan dengan sebuah tim kerja di mana banyak anggota tim yang lebih suka bekerja secara terpisah. Maka Anda akan A. Memaksa mereka untuk bersatu. B. Mengajak mereka jalan-jalan dulu. C. Mengajak mereka diskusi dulu sebelum bekerja. D. Membuat kesepakatan dari awal tentang sistem kerja tim Anda. E. Memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk saling mengenal dulu. Oke. Nah, topik indikator yang ada pada soal ini adalah berkaitan dengan kemampuan mengkoordinir orang lain. Kemampuan mengkoordinir orang lain. Atau mengatur orang lain. Nah, biasanya kemampuan ini bisa dilihat dari aspek atau tergantung pada aspek kepemimpinan Anda. Jadi aspek kepemimpinan ini sangat penting untuk menunjang kemampuan mengkoordinir orang lain. Aspek kepemimpinan gitu, dan aspek komunikasi gitu, atau keterampilan komunikasi. Ini juga sangat menentukan ya. Itu karena tanpa komunikasi jejaring kerja akan menipis. Jadi kita cek skornya ya. Yang A memaksa mereka untuk bersatu. Ini skornya 1. B mengajak mereka jalan-jalan dulu. Ini skornya 2. Yang C mengajak mereka diskusi dulu sebelum bekerja. Oke, ini skornya 4. Dia membuat kesepakatan dari awal tentang sistem kerja tim Anda. Oke, ini skornya 5. Dan yang E skornya 3. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah D. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika Anda berkunjung ke suatu kantor untuk suatu kepentingan, maka Anda senang jika A. Pegawainya selalu tersenyum ramah. B. Pegawainya bersikap cuek. C. Pegawainya suka mengajak Anda mengobrol. D. Pegawainya suka bercanda dan tertawa sesamanya. E. Pegawainya sibuk di balik mejanya. Baik, topik indikator yang ada pada soal ini adalah tentang pelayanan publik. Tentang pelayanan publik. Nah, di dalam pelayanan publik ini, di dalamnya adalah salah satunya Anda memang dituntut untuk memiliki service excellent gitu. Karena tanpa ini pelayanan publik akan hancur. Kemudian yang kedua adalah mengutamakan customer gitu. Supaya tidak kecewa, tidak ada kekecewaan di dalamnya. Nah, kita cek nih skornya. Yang pegawai yang seperti apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat? Yang A, pegawainya selalu tersenyum ramah. Oke, ini skornya 5. Yang B, pegawainya bersikap cuek. Ini skornya 1. C, pegawainya suka mengajak Anda ngobrol. Ini skornya 4. D, pegawainya suka bercanda dan tertawa sesamanya. Oke, ini skornya 3. Dan yang E skornya 2. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah A. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika Anda sedang berada di bus,
Maka Anda akan A. Tidur, B. Berdiam diri, C. Melihat keadaan di dalam bus, D. Memandangi jalanan di luar bus, E. Mengajak orang di sebelah Anda mengobrol. Oke, nah saya akan kasih clue ya. Ini clue-nya adalah tentang jejaring kerja. Nah, hidup itu harus bersosialisasi dengan yang lainnya walaupun kita belum mengenal orang tersebut karena komunikasi itu penting. Jadi ada dua hal ya tentang jejaring kerja ini. Jejaring kerja. Di dalam soal ini, clue-nya yang paling penting itu adalah ada tentang bersosialisasi, bahwa kita tidak boleh berindividualis, harus bersosialisasi dengan manusia lainnya. Yang kedua adalah komunikasi, karena komunikasi itu penting. Gitu. Kita cek nih skornya. Yang A tidur, skornya 1. B berdiam diri, ini skornya 2. C melihat keadaan di dalam bus, ini skornya 3. D memandangi jalanan di luar bus, ini skornya 4. Dan E mengajak ngobrol orang di sebelah Anda ngobrol, ini skornya 5. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah E.